Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallahur rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tahajud sendiri dikenal sebagai amalan yang bila dikerjakan maka akan mempercepat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebab-sebab yang bisa membuat doa mustahil terkabul padahal sudah tahajud setiap malam, bahkan sampai menangis. Lantas apa yang menyebabkan doa mustahil terkabul? Berikut ini penjelasan tentang benda yang harus segera disingkirkan karena menjadi sebab doa mustahil terkabul. Ulama mengungkapkan bahwa ada golongan orang-orang yang bukan hanya tertunda doanya, tapi mustahil dikabulkan karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa prinsip dasar dalam doa itu seharusnya pasti dikabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang mau berdoa. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tak kala meminta Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya kalau masih dalam keadaan seperti itu. Maka jangan dianggap sepele jika sampai doa jadi mustahil dikabulkan. Pasti ada sebab yang serius dan harus segera diatasi. Bahkan sekhusu-khusunya Anda berdoa, bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun tidak akan pernah dikabulkan. Walau sudah sholat tahajud setiap malam sampai menangis, doa tersebut masih mustahil dikabulkan jika masih ada benda-benda ini di rumah Anda. Ulama mengisahkan sebuah kisah seseorang di zaman Nabi yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang tersebut di tengah perjalanan berhenti dan memanjatkan doa kepada Allah. Orang itu sudah memenuhi syarat doa cepat dikabulkan, yakni karena sedang dalam perjalanan. Mengangkat tangan ke langit dan menyebutkan Asmaul Husna. Namun apa kata Nabi? Bagaimana doa kamu bisa dijawab? Makanannya haram, minumannya haram, dan perangkat yang dikenakannya haram. Orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, nangis darah apapun, tidak akan dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala selama perangkat hidupnya haram. Maka buang jauh benda-benda haram yang ada di rumah Anda, karena menjadi sebab doa mustahil dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai Anda berdoa sudah menangis terseduh-seduh, menyebut Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakan haram. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ulama mengingatkan bahwa doa adalah sebuah ibadah yang suci, dan Allah hanya menerima hal-hal yang suci pula. Ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Secara detail terdapat 5 penyebab tidak terkabulnya doa yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian haram. Nabi SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh.
sehingga rambutnya kusut dan berdebu, orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doa-doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atau manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia melaksanakan solat. Setelah solat dia berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku. Lalu Rasulullah bersabda, engkau terburu-buru wahai saudaraku, apabila engkau selesai solat maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian, kemudian bersolawatlah untukku, setelah itu berdoalah. Kemudian laki-laki itu solat lagi. Setelah selesai solat dia bertahmid dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah memutuskan silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seseorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Banyak manfaat dari silaturahmi selain memudahkan terkabulnya doa. Silaturahmi juga memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 penyebab tertundanya doa. Walau berdoa setelah melaksanakan sholat tahajud sambil menangis, bahkan dipanjatkan pada sepertiga malam, mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini, doa-doa yang selama ini kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.